Hah? Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Tapi soal Kepresnya bakalan Kepres pemindahan ibu kota apa bakal terlaksana sebelum 17 Agustus atau enggak? Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Kepastian jadi tidaknya Presiden Jokowi itu untuk pindah ke ibu kota negara Nusantara bulan Juli ini kembali simpang siur. Ini menyusul pernyataan dari Menteri PUPR yang sekarang menjadi pelaksana tugas Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. Dia tampaknya mencoba meluruskan persepsi yang muncul di publik dan juga ditampilkan di sejumlah media, diberitakan oleh sejumlah media bahwa Presiden Jokowi itu dipastikan akan batal untuk pindah ke IKN pada bulan Juli ini. Menurut Basuki, Presiden Jokowi tidak pernah mengatakan batal berkantor di ibu kota Nusantara. Juli ini kan masih tanggal 10. Kalau air insya Allah bisa masuk, keluar air tanggal 18 Juli, sudah bisa commissioning, basah semua, sudah sampai, kata Basuki kepada wartawan di Istana Kepresidenan hari Rabu 10 Juli 2024 kemarin tuh ya. Basuki menjelaskan bahwa sejak awal dia sudah mengatakan bahwa air akan masuk ke IKN pada bulan Juli 2024. Begitu juga dengan listrik. Nah, menurut Basuki, dia sudah mendapat laporan listrik 10 megawatt sudah siap dan tinggal menunggu pembangunan 40 megawatt. Tetapi ketika kemudian ditanya, apakah dia bisa memastikan Presiden Jokowi itu akan berkantor di IKN? Jawabannya ini yang menarik. Dia menyatakan, ya tanya Presiden. Masa nanya saya? Ini ingat gaya Presiden Jokowi ketika selalu tanya, ya jangan tanya saya. Ya, mosok nanya saya begitu ya. Nah, kontroversi soal kepindahan Presiden Jokowi ke bulan Juli ini kan sebenarnya dipicu oleh pernyataan Presiden Jokowi sendiri yang menyatakan bahwa ketika meninjau IKN beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu ya tepatnya, Presiden Jokowi itu menyatakan dia akan pindah pada bulan Juli nanti. Jadi waktu itu bulan Juni dia menyatakannya ya. Nah, ketika kemudian dia sampai ini sudah bulan Juli, waktu itu sebenarnya hari Senin kemarin tanggal 8 Juli, kok belum ada tanda-tandanya Presiden Jokowi itu pindah ke IKN, maka wartawan itu bertanya, dan ini pertanyaan diajukan ketika Presiden Jokowi menyerahkan bantuan kemanusiaan, tepatnya melepas bantuan kemanusiaan untuk Papua New Guinea di Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden soal rencana Bapak berkantor di IKN kan mau bulan Juli, itu progresnya seperti apa sekarang? Apakah akan terlaksana dalam waktu dekat, Pak? Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah. Belum dapat laporan dari PUPR, Pak? Hah? Belum dapat laporan. Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Tapi soal Kepresnya bakalan Kepres pemindahan ibu kota apa bakal terlaksana sebelum 17 Agustus atau enggak? Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat. Nah, dari pernyataan Presiden Jokowi tidak salah kalau media kemudian menyimpulkan ya bahwa Presiden Jokowi itu batal pindah ke IKN pada bulan Juli sesuai dengan janjinya. Apalagi ketika tadi ditanya soal kapan Kepres IKN diterbitkan, Presiden Jokowi kan menyatakan dia tidak ingin memaksakan sesuatu yang belum siap. Jadi artinya semua rangkaian pernyataan kalimat dari Presiden Jokowi tadi itu menunjukkan bahwa dia
memang tidak akan pindah ke IKN pada bulan Juli ini. Benar sih yang disampaikan Presiden Jokowi tadi bahwa dia bertanya, apakah airnya sudah siap belum, kemudian listriknya sudah siap belum, dan kemudian tempatnya sudah siap belum. Nah, ditambah lagi Presiden Jokowi tadi menyatakan dia tidak mau memaksakan ya sesuatu yang belum siap. Nah, ini dari situ saja kan sudah tersirat bahwa ya Presiden Jokowi itu melihat belum ada kesiapan. Jadi bukan hanya soal air dan listrik, saya kira. Benar sih Pak Basuki menyatakan kalau dia ini sampai pada soal penugasan dia saja ya kan. Pak Jokowi tadi menyinggung soal airnya sudah siap belum, listriknya sudah siap belum, tempatnya sudah siap belum. Kalau kata Pak Basuki ya tanggal 18 Juli nanti semuanya sudah siap. Tapi apakah kemudian Presiden Jokowi itu akan pindah ke IKN setelah listrik dan airnya tersedia dan tempatnya tersedia? Saya kira jawaban Pak Basuki tadi tepat, katanya ya jangan tanya saya, tanya pada Pak Jokowi, karena keputusan pindah tidaknya itu ya di tangan Pak Jokowi. Sementara tugas dia sebagai Menteri PUPR dan sekarang sebagai PLT Otorita IKN itu hanya menyiapkan prasarananya. Tetapi yang perlu kita catat bahwa seorang presiden itu tidak seperti kita ya. Kalau ada bangunan gitu, terus kemudian udah ada listrik, ada airnya, ada tempat tidurnya, ada meubilir sementaranya, kita langsung pindah. Harus diingat presiden ini adalah orang nomor satu di negara ini. Dia adalah kepala negara. Dan yang paling penting di luar soal tadi itu berbagai fasilitas tempat tinggal berupa listrik, air, dan lain-lainnya gitu. Ya ini soal keamanan. Kan sebelumnya kan Pak Jokowi waktu bulan yang lalu ketika menyatakan akan pindah ke IKN itu dia menyatakan dia nyaman, enak karena dia sudah bisa menempati rumah dari Menteri PUPR begitu yang dia pakai. Nah, memang Menteri PUPR ini kan dijadwalkan menjadi orang yang pertama kali pindah ke IKN bersama dengan Menteri Perhubungan. Tetapi presiden itu sekali lagi nggak mungkin kalau dia terus-menerus memaksakan pindah dan tinggalnya di rumah seorang menteri, rumah jabatan seorang menteri. Nah, istananya pertanyaannya siap belum? Dan kalau kita bicara soal kesiapan istana itu berarti kan tidak hanya bangunan fisiknya tapi soal pengamanannya. Ini luar biasa. Ini pengalaman saya saja sebagai seorang wartawan yang pernah meliput cukup lama di Istana Kepresidenan, tapi itu era Orde Baru dulu, di eranya Pak Harto. Untuk kunjungan ke satu daerah saja itu seorang presiden itu kesiapan pengamanannya itu luar biasa. Itu biasanya akan ada tim advance lebih dulu untuk melihat bagaimana kesiapannya, koordinasi pengamanan itu jauh lebih penting. Jadi kalau sekarang kita harus melihat bahwa jangan hanya bangunan fisiknya, tapi dari sisi pengamanan terhadap seorang presiden itu siap atau belum. Kan sebenarnya rencananya seperti dikatakan oleh Panglima TNI pada waktu itu masih dijabat oleh Andika Perkasa, itu direncanakan TNI akan membuat kodam di sana ya. Nah, katakanlah sekarang kodamnya belum siap, memang sudah ada kodam di sana, kodamnya ada di Balikpapan. Tetapi pengerahan pasukan untuk pengamanan seorang presiden itu sekali lagi harus luar biasa, tidak cukup hanya pengamanan dari pasukan organik dalam hal ini di Kodam. Yang paling penting adalah pasukan pengamanan presiden. Karena ring satunya itu adalah pasukan pengamanan presiden. Baru kemudian ring berikutnya itu ring lapis 2, lapis 3 itu nanti ada dari tentara organik situ, TNI organik, dan kemudian juga melibatkan polisi yang setempat. Jadi untuk seorang presiden pindah satu tempat, tinggal di satu tempat itu, apalagi permanen ya, ini pasti persiapannya sungguh luar biasa. Nah, kita jadi tanya-tanya, kalau kemudian nanti akan ada pas pampres di situ, yang diperkirakan jumlahnya ini pasti akan full, lebih penuh begitu. Kenapa? Karena ini kan pengamanannya, bayangkan ini kan bagaimanapun juga Istana Negara ini masih dikelilingi hutan gitu ya, bukan seperti istana di Jakarta yang pengamanannya berlapis-lapis, bahkan termasuk ada pasukan garnizonnya, ada poldanya di sini yang menjaga. Di istana, di IKN kan belum ada soal itu. Jadi kalau kita lihat sampai sekarang saja pasukan pengamanan itu belum terlihat hadir di sana, tim advance-nya, karena bulan Juli ini ya, ini kan sudah tanggal 11 sekarang malahan.
Saya kira kepastian bahwa Presiden Jokowi tidak pindah itu ya kita pegang saja pernyataan Presiden Jokowi, semuanya sudah siap atau belum gitu. Artinya sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum disampaikan oleh Presiden Jokowi karena itu persoalan teknis dan soal security. Karena itu saya kira kalau toh sekarang ini Pak Basuki membela diri dengan menyatakan sekarang kan baru tanggal 10 Pak Basuki itu hanya bicara soal tugasnya menyiapkan infrastruktur untuk seorang Presiden Jokowi yang akan pindah ke IKN. Tetapi bahwa kemudian ada aspek-aspek security-nya itu yang jauh lebih penting, itu saya kira di luar tanggung jawab Pak Basuki. Jadi kalau kita tanya ini kira-kira Anda percaya pada siapa? Anda percaya pada Pak Jokowi atau percaya pada Pak Basuki? Kalau sejauh ini Pak Basuki itu bicaranya sering lebih jujur, ya. Karena pada waktu itu kita masih ingat yang pertama kali menyampaikan kepada publik bahwa di IKN itu belum ada satupun investor asing yang masuk. Kalau ada sekarang yang dilihat pembangunan-pembangunan yang ada itu masih mengandalkan APBN, ya Pak Basuki itu benar. Karena kan sebelumnya kalau kita menyimak pernyataan dari Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa investornya itu antri, bahkan oversubscribe gitu ya. Itu kan sekarang tidak terbukti. Hampir semualah pernyataan-pernyataan Pak Jokowi tentang IKN itu tidak terbukti. Sementara Pak Basuki sebaliknya. Jadi sekarang ini kita percaya Pak Basuki yang menyatakan bahwa tanggal 18 nanti air dan listrik itu sudah masuk walaupun listriknya baru 10 megawatt. Tetapi apakah dengan begitu Pak Jokowi itu akan pasti pindah pada bulan Juli ini ke IKN? Rasa-rasanya kita kita bisa membayangkan bahwa itu mustahil gitu ya. Tapi kalaupun kemudian Pak Jokowi memaksakan, saya tidak bisa membayangkan betapa kalang kabutnya ya semua petugas-petugas di lingkungan Istana Kepresidenan ketika Pak Jokowi memaksakan karena akan memenuhi janjinya pindah pada bulan Juli ya. Ini pasti sebentar lagi akan Anda lihat rombongan besar dari pasukan pengamanan presiden, terutama tim advance yang akan masuk dan menyiapkan Pak Jokowi untuk kedatangan Pak Jokowi atau kepindahan Pak Jokowi ke IKN. Jadi sekali lagi tidak tepat juga kalau kita sebut bahwa Pak Basuki itu membantah bahwa Presiden Jokowi tetap akan pindah ya. Jadi bukan tidak batal. Yang disampaikan oleh Pak Basuki tadi sekali lagi dia hanya menyatakan kesiapannya dari sisi yang ditugaskan kepada dia, yakni menyiapkan istananya, kemudian menyiapkan air dan listriknya. Istananya pun saya kira pasti juga belum siap 100% ya kalau kita lihat kondisinya saat ini. Soal yang lain pindah atau tidaknya ya kita yakini bahwa hampir dipastikan Pak Jokowi itu tidak akan pindah. Sekali lagi ya tesis publik atau pakem baku yang selama ini dipercaya oleh publik bahwa kalau Pak Jokowi menyatakan itu dia akan pindah pada bulan Juli, berarti dia tidak akan pindah pada bulan Juli, itu terbukti benar. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, gimana Pak? Eh? Gimana Pak rasanya Pak? Enak nggak Pak di rumah Pak Bas? Ya tadi malam saya nginepnya di rumah Menteri PUPR, rumah dinas Menteri PUPR, dan ya pagi sangat indah sekali. Kemarin waktu sunset, matahari terbenam sangat indah sekali, dan ya suasana itu yang harus saya sampaikan. Pak, terkait Tidur nyenyak sekali. persiapan 17-an seperti apa Pak? Yang kedua, untuk persiapan 17-an sudah hampir final, nggak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara, semuanya sudah nggak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli, yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus. Artinya untuk yang tahap 1 sudah berapa persen Pak untuk konstruksi semua? Untuk yang tahap 1
80-an persen. Artinya Jadi kita melihat juga di interior, eksterior semuanya sudah dalam proses semuanya dan insya Allah selesai. Pak, tadi setelah melihat kantor, apakah Juli optimis akan berkantor di IKN gitu Pak? Setelah melihat kantor. Sangat optimis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air. Targetnya kapan? Pak? Airnya Juli. Airnya Juli. Airnya juga kemarin sudah kita resmikan bendungan Sepaku. Tinggal ini nunggu pompa untuk menaikkan air, kemudian dialirkan ke bangunan, ke rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara. Begitu aja.